Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Kali ini nih, kita lanjut lagi ya, menggali buku The Cold Start Problem. Fokusnya ke strategi memulai jaringan dari nol. Ada konsep kunci yang menarik banget, namanya jaringan atomik. Sumber kita masih dari buku yang sama, bab 6, dan contohnya ini agak mengejutkan ya, bukan dari aplikasi teknologi canggih gitu, tapi justru dari peluncuran kartu kredit pertama. Nah, ini yang mau kita bedah. Oke, mungkin kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya jaringan atomik ini? Dan kenapa konsep ini kok jadi fundamental banget gitu pas mau mulai produk berjaringan? Sederhananya adalah versi terkecil dari sebuah jaringan yang udah bisa stabil, udah bisa jalan sendiri, dan bahkan bisa tumbuh gitu. Anggap aja kayak inti sel terkecilnya lah. Kenapa penting? Karena ini solusi langsung buat cold start problem. Tahu kan, masalah awal itu loh, di mana produk baru sering gagal karena ya belum ada cukup pengguna, belum cukup aktivitas, jadi nggak menarik. Nah, tanpa jaringan atomik yang jalan duluan, itu ibaratnya kayak nampung air di ember bocor. Pengguna baru masuk, yang lama udah keluar aja, cepet banget hilangnya. Oke. Jadi kayak bibit awalnya gitu ya, yang harus dipastiin kuat dulu, bisa tumbuh sendiri sebelum kita sebar lebih luas. Menarik. Dan contohnya ini malah dari kartu kredit ya, bukan dari dunia digital gitu. Gimana ceritanya ini? Betul, justru ini contoh klasik yang bagus banget. Kita mundur sedikit ya ke tahun 1958. Waktu itu Bank of America meluncurkan Bank America Card. Nah, strateginya tuh unik. Mereka nggak langsung, sebar ke seluruh California gitu. Enggak. Mereka fokus banget ke satu kota aja, Fresno. Fresno. Kenapa spesifik banget harus Fresno? Apa sih yang spesial dari kota itu di tahun 58? Nah, ini ada beberapa alasan strategis ya. Pertama, ukuran Fresno waktu itu penduduknya sekitar 250.000 jiwa. Itu dianggap udah cukup buat mencapai yang namanya masa kritis. Titik di mana jaringan itu mulai kasih nilai yang cukup lah buat nahan penggunanya. Tapi, yang lebih penting lagi nih, ternyata 45% keluarga di Fresno itu udah jadi nasabahnya Bank of America. Oh, jadi udah punya basis massa di sana ya? Iya betul, jadi mereka punya kepadatan calon pengguna yang tinggi banget di satu lokasi. Itu kuncinya, kepadatan. Jadi bukan cuma soal jumlah penduduk, tapi kepadatan calon pengguna yang relevan di satu area itu yang jadi faktor utama ya. Itu menarik sih. Terus gimana persisnya mereka menyuntikkan kartu ini ke Fresno? Pasti bukan cuma pengumuman biasa kan? Wah, jauh dari biasa. Ini manuver yang berani banget dan terkoordinasi rapih untuk zaman itu. Jadi di satu hari spesifik, 18 September 1958, bank itu kirim kartu kredit secara massal. Totalnya 60.000 kartu. Dan ini penting, kartu itu dikirim tanpa diminta nasabah dan langsung aktif. Wow, 60.000. Nggak diminta dan langsung aktif. Gila juga ya. Iya. Bayangin aja tiba-tiba puluhan ribu orang di Fresno punya alat bayar baru ini di dompet mereka. Praktis kan? Ini langsung menciptakan basis konsumen dalam sekejap. Nah, di saat yang bersamaan, tim mereka juga udah gerilya nih. Mereka udah daftar lebih dari 300 pedagang lokal, toko-toko gitu, terutama yang sering didatengin warga, supaya siap nerima kartu itu. Luar biasa ya. 60.000 kartu aktif dikirim gitu aja. Ini strategi yang agresif banget sih. Kayak langsung bangun dua sisi pasar sekaligus ya, pemegang kartu sama tokonya. Di satu tempat, secara paksa hampirannya. Pasti ada resikonya juga ya, tapi ini jelas banget menciptakan ledakan awal yang mereka butuhin. Lantas nih, apa pelajaran utama yang bisa kita, atau Anda para pendengar ambil dari kisah Fresno ini? Terutama buat yang mungkin lagi bangun platform, atau komunitas, atau produk baru gitu hari ini. Pelajarannya menurut saya sangat relevan ya, bahkan sampai sekarang. Intinya, fokus bangun jaringan terkecil yang solid dulu, yang udah bisa berfungsi mandiri. Jangan tergoda buat nyebar sumber daya tipis-tipis cuma biar kelihatan jangkauannya luas di awal. Itu seringkali keliru, menciptakan kepadatan, jadi ngumpulin pengguna yang tepat di tempat yang tepat, entah itu lokasi geografis kayak Fresno, atau mungkin komunitas online ya di waktu yang sama, itu jauh lebih penting daripada sekadar angka gede tapi penggunanya mencar-mencar. Tentu ukuran atomiknya ini beda-beda ya tiap produk. Kalau kartu kredit, dia butuh skala kota, karena kan pasarnya dua sisi, ada pembeli ada penjual yang harus ketemu. Iya, benar. Tapi coba bandingin sama produk kolaborasi tim misalnya Slack gitu ya. Mungkin jaringan atomiknya cuma butuh satu tim kecil aja. Katakanlah 3-5 orang yang aktif pakai tiap hari. Kalau udah segitu dan mereka ngerasa berguna, nah itu udah bisa dibilang stabil, udah jadi atomnya.
Fokusnya internal tim dulu, bukan langsung pasar luas. Oke, jadi intinya itu kita harus kenalin dulu secara spesifik. Untuk produk kita ini, skala minimalnya itu seberapa sih? Skala minimal supaya efek jaringannya mulai kerasa positif, mulai bisa jalan sendiri gitu ya. Nggak ada satu ukuran buat semua. Tiap produk punya atomnya masing-masing. Sip. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya adalah soal kekuatan fokus itu tadi ya. Bangun dulu jaringan atomik yang padat, yang stabil, baru mikir ekspansi. Kayak pelajaran dari Bank of America di Fresno puluhan tahun lalu. Fondasi yang kuat itu segalanya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga ya buat Anda, para pendengar. Coba deh kalau Anda lihat ada produk atau layanan baru yang lagi naik daun, yang sukses gitu. Coba tebak-tebak, kira-kira apa ya jaringan atomik mereka dan gimana strategi unik mereka buat bangun itu dari nol. Pasti nggak selalu sama kan kayak contoh kartu kredit ini? Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di diskusi mendalam berikutnya ya.